Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa ketika kita mendengar tentang pergi ke pedalaman, mengabarkan Injil, berkhotbah di hadapan ratusan anak-anak, itu mungkin cukup mengerikan buat sebagian dari kita. Dan cukup menyulitkan bagi sebagian besar dari kita. Tapi hari ini saya berkhotbah tentang satu hal yang lain yang saya rasa juga akan sangat-sangat sulit bagi kebanyakan orang Kristen. Dan saya rasa ini menjadi satu hal yang sulit untuk dilakukan dengan konsisten, yaitu tentang berdoa syafaat. Ini boleh menjadi fakta yang real karena di dalam persekutuan doa kita melihat juga dari segi persentase jemaat tidak terlalu besar. Jadi memang secara fakta adalah sangat sedikit orang yang berdoa syafaat, dan saya rasa waktu kita mencoba berdoa syafaat secara konsisten, kita juga mengalami kesulitan demi kesulitan, baik itu kemalasan, baik itu keengganan, baik itu disiplin diri dan yang lain-lain. Dan mungkin yang lebih baik untuk mendorong kita untuk berdoa syafaat itu bukan liturgis atau hamba Tuhan yang berkata, kamu harus berdoa syafaat ya, jangan sampai lupa. Saya rasa kita semua tahu gitu, kita harus berdoa syafaat, termasuk saya gitu. Tapi kita jatuh bangun, kita lupa, kita tidak berdoa di dalam kehidupan doa kita. Dan pergumulan kita itu bukan kita tidak tahu apa yang baik, apa yang sebaiknya kita lakukan. Tapi ya di dalam kedagingan kita mengalami hal-hal yang sulit tersebut. Tapi saya ingat satu hal yang membuat saya itu tergugah untuk berdoa syafaat, itu bukan rebuke, bukan teguran atau hardikan, tapi cukup satu visit ke kamar teman saya. Jadi waktu itu saya masih kuliah di NTU, saya datang ke salah satu kamar teman saya, dan saya mendapati di kamar teman saya ini ranjang terus meja belajar, temboknya penuh dengan post-it. Dengan itu tempelan-tempelan, dan sepanjang tempelan itu banyak nama-nama teman-teman yang dia doakan, banyak pokok-pokok doa yang dia tempelkan. Dan saya tanya ke dia, dan dia bilang ya ini untuk mengingatkan saya kalau saya sebelum tidur, setiap kali saya ada pokok doa saya tempel di situ, dan temboknya penuh gitu. Dan dia enggak, kok lu enggak berdoa seperti begini? Dia enggak gitu, dia cukup menjelaskan. Dan malam itu saya tergugah begitu ya, untuk berdoa lebih semangat, berdoa lebih disiplin. Dan di gereja ini, di kebaktian sore, kita juga ada satu wadah untuk saling mendoakan dan doa-doa syafaat, yaitu setelah kebaktian biasanya kita ada diskusi kelompok, dan kita di situ bisa saling sharing dan kita saling mendoakan satu sama yang lain. Dan biasanya lebih banyak kelompok-kelompok yang pemuda, tapi hari ini yang Bapak Ibu bisa bergabung juga karena nanti akan dipimpin oleh Pak Johan, dan Ibu ya bisa memimpin satu kelompok untuk yang jemaat dewasa. Alkitab mengajak kita, mendorong kita untuk berdoa syafaat itu bukan dengan perintah ke-11, tapi justru dengan bercerita. Dan ini yang akan kita baca, bagaimana ketika Abraham berdoa syafaat untuk Sodom, dan kita bisa semakin digugahkan hatinya untuk mau juga membawa beban-beban doa, baik itu daerah-daerah terpencil, bangsa-bangsa yang lain, di dalam hati kita juga. Mari kita membaca dari Kejadian 18, ayat 16 sampai 33. Satu bagian yang cukup familiar buat kita. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Yang pria membaca ayat ke-16, yang wanita ke-17, seterusnya sampai yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat?
Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika ku dapati 45 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memanggil Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan Engkau sudah menaruh beban segala bangsa di dalam hatinya ya Tuhan. Dan ketika kami membaca kisah Abraham, kiranya Engkau juga menaruhkan beban segala bangsa juga di dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami mewarisi bukan hanya iman daripada Abraham, tetapi juga beban menjadi berkat bagi banyak bangsa melalui kami semua, tubuh-tubuh Kristus saat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Apa itu doa syafaat? Saya mungkin bisa mendefinisikan doa syafaat adalah God is sharing His plan with you as a friend. Yaitu ketika Tuhan membagikan isi hatinya kepada engkau sebagai seorang sahabat. Kisah ini sepertinya membereskan perdebatan, banyak perdebatan gitu ya di dalam gereja reform. Kita sering mendengar perdebatan antara kehendak Tuhan atau kebebasan manusia. Kalau Tuhan berdaulat, Tuhan menetapkan segala hal, di mana kebebasan manusia? Kalau Tuhan sudah menetapkan segala hal, mengapa manusia masih harus berdoa? Kalau doa tidak mengubah apa-apa dari kehendak Tuhan. Di catatan kisah yang kita baca di dalam Alkitab ini, kita melihat ya, Tuhan sudah menetapkan akan memusnahkan Sodom dan Gomora gitu. Tetapi di sini kita juga membaca bahwa dia juga mengajak Abraham terlibat masuk di dalam penetapan tersebut. Jadi kita melihat di dalam kisah ini tidak ada konflik antara penetapan Allah dengan doa manusia. Di sini tidak ada konflik yang seringkali kita konflikkan di dalam doktrin, bahwa di sini yang namanya penetapan Tuhan dengan keterlibatan manusia di dalamnya itu berjalan sejajar. Lalu mengapa kita berdoa syafaat? Karena kita dilibatkan sebagai seorang teman. Mengapa kita berdoa syafaat? Itu sangat ditentukan dari apa saudara? Dari pengenalan kita akan Allah. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita ingin masuk ke dalam doa syafaat. Dan semakin kita masuk ke dalam doa syafaat, semakin kita juga dibawa masuk ke dalam kekayaan, kelimpahan, pengenalan akan Tuhan. Seperti yang Abraham alami di sini. Dan Genesis Kejadian 18 ayat 16-33 yang kita baca ini salah satu doa terpanjang yang dicatat di Kejadian ya. Dan Tuhan mengundang Abraham itu terlibat masuk di dalam rencananya. Sharing saudara, sharing.
Saudara kalau ditanya oleh seorang yang nggak kenal gitu ya, atau nggak terlalu dekat gitu ya di sini, apa kabar? Saudara akan jawab apa? Baik. Nggak baik pun tetap jawabnya baik, karena bukan teman gitu ya. Tapi kalau ketemu teman deket, langsung gue lagi galau nih, langsung sharing semua unek-uneknya ya, semua tong sampahnya kita lemparkan ke dia. Dan di sini sebelumnya Tuhan hadir di yang lalu ayat 1 sampai 15, dia sharing tentang masa depan Sarah, good news kepada Sarah dan Abraham, dan sekarang dia juga sharing tentang masa depan Sodom, bad news. Ya di dalam teman kita bukan hanya cerita tentang good news tapi juga bad news kan ya. Di dalam segala kita terbuka di dalam banyak hal. Dan kita melihat di sini Tuhan sedang memperlakukan Abraham sebagai seorang kawan. Bahwa his view matters, opininya Abraham tuh matters untuk Tuhan. Karena dikatakan apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Ya jadi Tuhan memang mengundang Abraham masuk memberikan opininya, memberikan pendapatnya. Dan memang hanya di tempat ini kita bisa melihat signifikansi dari Yakobus 2 ayat 23 ya. Dikatakan Abraham adalah sahabat Allah. Sahabat Allah, salah satu yang dicatat di sini adalah Abraham. Misalnya ya saudara, kita hanya sharing isi hati terdalam itu kepada orang yang kita percaya, kepada teman yang kita percaya tentunya. Sekarang ini kan semua sedang berusaha mengorek-ngorek informasi terdalam dari Pak Presiden Jokowi ya. Menterinya siapa gitu. Lalu seperti biasa dia kasih komentar-komentar sedikit yang ambigu. Dia cuma bilang pancingan-pancingan bocorannya ya yang bisa kerja cepat. Yang bisa implementasi. Coba bayangkan kalau misalnya satu sore saya sedang jalan-jalan bersama Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi berkata dalam hatinya begini ya. Berpikirlah Jokowi, apakah aku akan menyembunyikan kepada Heru apa yang hendak kulakukan? Gitu ya. Lalu dia bertanya, Her, kalau menurut lu Susi boleh gak jadi menteri lagi? Saya akan bilang, bagus Pak. Tapi kalau bisa jangan menteri kelautan, pemimpin KPK aja. Biar koruptor-koruptor yang ditenggelamkan. Gitu ya. Kalau menurut lu Her, menteri agama siapa? Saya bilang pendeta Ivan. Gitu. Ya. Ivan yang mana gitu? Kristiono atau Raharjo? Saya bilang yang Kristiono dulu begitu ya. Senior dulu, nanti 5 tahun kemudian baru yang Raharjo. Kira-kira kalau presiden bisa buka nanya kepada saya, ya pasti dia menganggap saya teman, orang yang bisa diajak ngomong kan ya. Dia nggak ajak ngomong kepada siapa saja gitu, kepada wartawan atau kepada setiap orang. Saya percaya dia hanya konsultasi kepada lingkaran ring one dia yang paling dekat gitu, yang dia bisa minta pendapatnya. Dan ketika Tuhan sedang mengajak Abraham berdiskusi di sini, kita bisa melihat ya Tuhan sedang memperlakukan Abraham bukan hanya sebagai ciptaan, tapi sebagai teman. Ini posisi privilege yang besar ketika kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat, saudara. Bahwa kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, kita sedang mempunyai satu posisi yang begitu tinggi. Kita sedang dipercayakan rencana kekal Tuhan. Kalau saudara di dalam hati mempunyai satu beban doa begitu, berarti Tuhan sedang sharing His plan with you as a friend. Dan inilah esensi berdoa syafaat ya. Sharing Tuhan, rencananya dia sharingkan kepada kita. Dan Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari awal, mulai dari panggilan yang pertama, engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan ini aplikasinya. Bagaimana engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa? Yang pertama-tama paling simpel adalah doakan. Mewakili bangsa Sodom di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat 16-22, ini part yang pertama ketika Tuhan masih bermonolog di dalam hatinya sendiri begitu ya. Apakah aku akan ini, aku ini. Kita bisa melihat isi hati Tuhan ini dari sang narator yang menceritakan apa yang sedang timbul di dalam monolognya Tuhan ya. Dia berbicara di dalam hatinya sendiri. Yang pertama adalah ini, ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kenapa Abraham dilibatkan menjadi seorang teman? Karena Abraham lebih hebat, lebih rohani dari kita semua? Jawabannya bukan
dia itu orang yang super dan kita semua enggak, makanya cuma Abraham. Enggak, saudara. Tapi di sini dikatakan, kenapa dia dipilih satu-satunya yang keluar dari Ur, sedangkan yang lain enggak? Karena dia lebih spesial? Enggak juga. Karena dikatakan, sebab aku telah memilih dia supaya, katanya supaya, bukan karena. Kalau karena begitu, ya Abraham dipilih karena dia punya kualifikasi. Tapi ini dipilihnya supaya, berarti menjadi tujuan. Hidup benar, dia hidup benar, berkarakter, berintegritas, itu bukan alasan dia dipilih, tapi itu justru menjadi tujuan dia dipilih. Dan kita semua sekarang juga, saya rasa kita tidak lebih mulia, tidak lebih hebat daripada Abraham. Kita semua punya panggilan yang sama, anugerah yang sama. Kita dipanggil bukan karena kualifikasi kita, tapi kita supaya kita berbagian di dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan yang beranugerah, ya, God of Grace. Kita bisa melihat yang pertama, sisi yang pertama God of Grace. Tapi di ayat ke-20 kita melihat juga God of Grace ini Tuhan yang mempunyai anugerah, berbelas kasihan. Juga Tuhan yang menghukum. Tuhan God of Justice. Yang akan menghakimi kota Sodom yang jahat. Kesulitan modern saat ini adalah ini. Banyak orang nggak setuju kota Sodom dihukum karena ya kan Tuhan Maha Kasih. It is His job to forgive. Jadi ya kalau dia sebagai Tuhan makanya dia harus forgive. Dia nggak boleh menghukum. Dia harus memaafkan apapun itu. Ya, orang yang berbicara begini saudara biasanya adalah orang yang tidak pernah mengalami ketidakadilan. Orang yang tidak pernah menjadi korban. Allah yang menghukum itu bukan hanya menyatakan keadilannya, tapi justru menyatakan belas kasihannya juga. His justice and His mercy together gitu. Dikatakan gini, ada seorang Wolf yang penulis Miroslav Volf, dia berkata, a God who never judge is not merciful. Allah atau hakim yang tidak pernah menghakimi dengan adil itu hakim yang tidak merciful, yang tidak berbelas kasihan. Karena kita tahu ya di dalam orang tua kepada anak-anak saja, kalau anak kita kacau apakah kita tidak menghukum? Harus. Kalau seorang ayah yang adil, seorang ayah yang mengasihi harus menghukum anaknya. Misalnya seorang teroris ditangkap, lalu seorang hakim berkata, sudahlah, cincailah, tidak usah dihukum. Ini kita bisa berkata ini bukan saja ini hakim yang tidak adil, tapi juga hakim yang menutup matanya, menutup telinganya kepada jeritan ketidakadilan dari para korban yang meninggal, bukan? Jadi dia bukan hanya hakim yang adil, tapi juga hakim yang merciful. Di ayat 18, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan dia akan menjadi bangsa yang besar? Iya, di sini ya. Bahwa Tuhan memilih Abraham menjadi bangsa yang besar dan sekarang diundang untuk menjalankan peran tersebut. Dia diundang untuk menjalankan his priestly function, fungsi keimamannya. Itu orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi imam bagi orang-orang dunia ini. Kita tidak hanya dipanggil menjadi hakim, itu bukan panggilan kita, itu panggilan untuk Tuhan, perannya Tuhan. Tapi kita dipanggil sebagai apa saudara? Kita dipanggil sebagai imam yang mendoakan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan Abraham sangat dilibatkan di dalam nasib kota Sodom di sini. Kalau saudara punya kesulitan untuk mendoakan beberapa orang yang sangat menyebalkan atau saudara pikir sangat tidak layak untuk didoakan, kita harus belajar dari Abraham. Karena ini bukan pertama kali Abraham dealing sama kota Sodom. Sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya kita sudah membaca Abraham pernah menolong kota Sodom yang ditawan oleh tentara musuh. Dan dia menyelamatkan Raja Sodom dan segenap rakyatnya termasuk Lot saat itu. Jadi Abraham pernah menyelamatkan kota Sodom dengan aksi militer gitu ya. Dan sekarang Abraham sekali lagi dipanggil untuk menyelamatkan kota Sodom. Tapi bukan dengan angkat pedang, tapi justru dengan menurunkan lutut. Kalau sebelumnya dia menyelamatkan dengan angkat pedang, sekarang dia harus melakukan aksinya dengan menurunkan lutut. Ada seorang penulis memberikan kutipan definisi dia ya. Doa syafaat itu apa? Doa syafaat itu adalah intercessory prayer is loving our neighbors on our knees. Mengasihi sesama kita dengan lutut. Panggilan kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama.
Dan doa syafaat adalah bentuk paling konkret kita mengasihi sesama kita dengan lutut kita. Ayat 20b ditulis demikian ya. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom telah ku dengar. Allah menghukum Sodom karena dia mendengar begitu banyak keluh kesah tentang dosa-dosa berat Sodom. Saya langsung teringat satu cuplikan di film ini ya, film Superman Returns, saudara. Sudah agak lama itu. Superman waktu itu bawa Lois Lane terbang ke langit-langit di kota metropolitan itu. Setelah inti ceritanya 5 tahun si Superman cutinya panjang. 5 tahun dia away dari bumi, lalu Lois Lane galau, lalu dia tulis satu artikel di koran ya, why the world doesn't need a savior. Kenapa dunia sebenarnya tidak perlu Superman, tidak perlu juru selamat gitu. Lalu si Superman bawa si Lois Lane ke atas langit, lalu dia berkata, listen, what do you hear? Coba dengar, apa yang kamu dengar? Lois Lane, nothing, nggak ada gitu. Superman bilang, I hear everything. I hear jeritan-jeritan orang yang membutuhkan. Lu menulis di dalam koranmu, di dalam kolommu, the world doesn't need a savior, but every day I hear people crying for one. Lu menulis dunia tidak butuh juru selamat, tetapi setiap hari aku mendengar orang-orang berteriak memerlukan juru selamat. Saya rasa ini juga boleh menjadi bagian dari kita ya. What do you hear? Saudara, apa yang saudara dengar sekarang? Suara mesin AC? Ya mungkin kita tidak mendengar ya. Kita tidak mendengar. Tapi kalau saudara benar-benar peka, kita bukan hanya mendengar tapi juga kita membaca begitu di dalam berita atau mendengar dari berita. Begitu banyak jeritan-jeritan orang yang mengalami ketidakadilan di luar sana. Kemarin sambil saya persiapan, saya mendengar begitu ya, lebih tepatnya membaca gitu. Ini satu kejadian nyata, seseorang bernama Sudadi yang bekerja sebagai ojek online gitu, Kebayoran Lama, menghidupi dia dan keluarganya. Mamanya yang berusia 75 tahun lumpuh, hanya bisa terbaring di rumah, dan kemarin mati membusuk di ruang tamu. Dan mama yang 75 tahun tidak sadar. Tetangga-tetangganya setiap kali mencium bau busuk dan bau mulai menyadari ternyata udah mati berhari-hari di ruang tamu begitu. Dan kesulitan, kenapa? Karena dia tidak bisa bangun gitu, dia sakit ternyata. Dan kita tidak mendengar jeritan atau erangan dari semuanya ini. Kita juga mungkin nggak bisa mendengar jeritan orang-orang yang mengalami begitu banyak ketidakadilan di dalam dunia ini ya. Yang kita hanya baca, dan kita bisa baca sambil makan kerupuk, makan kacang. Tapi orang yang mengalami jeritan-jeritan yang sangat-sangat real. Wanita yang melamar kerja, pikiran untuk menghidupi keluarganya, melamar ke Malaysia. Di Malaysia justru dijual sebagai PSK begitu. Lalu dianiaya dan mati di Malaysia. Dan kita tidak bisa dengar jeritan mereka karena terlalu jauh atau terlalu kecil. Atau mungkin kita terlalu sibuk mendengarkan hal-hal yang lain. Kalau saja kita bisa mendengar. Kalau saja kita juga bisa mendengar, bukan hanya orang-orang yang di luar sana. Mungkin di dalam ruangan ini. Seperti satu lagu yang berkata, every day they pass me by. Setiap hari orang lalu lalang, tapi aku melihat di dalam hidup mereka, di tangan mereka tersimpan duka yang mereka tidak bisa ceritakan kepada orang-orang, tetapi hanya Tuhan yang mendengar tangis mereka. Mungkin di ruang ini banyak orang yang menangis, hanya bisa menangis kepada Tuhan karena broken home gitu, broken relationship, atau mungkin karena sulit keluar dari kecanduan, yang mengalami depresi, yang mengalami kesulitan. Dan kita tidak tahu harus menangis kepada siapa. Dan di sini dikatakan Tuhan mendengar semuanya itu, dan Tuhan benar-benar mengambil tindakan. Dan ayat 21 ya, baiklah aku turun untuk melihat. Ini kata yang persis sama yang dicatat di Tuhan turun melihat Tower of Babel, Menara Babel gitu. Ini bukan Tuhan harus sengaja turun belusukan
benar-benar lihat, ya ini model belusukannya Tuhan, tapi bukan karena dia tidak tahu, tapi ini gaya penulisan figuratif tentunya ya. Bahwa Tuhan itu selalu menginvestigasi laporan kejahatan sebelum dia benar-benar menjatuhkan dakwaannya. Sekaligus juga untuk melihat apakah seperti nanti yang dituduhkan oleh Abraham atau diteriakan oleh Abraham. Dua malaikat ini nanti pergi ke Sodom, sama seperti dua mata-mata yang dikirim ke Yosua ke Yeriko untuk menyelidiki. Dan ternyata mereka mendapati ada Rahab ya. Ada Rahab, orang yang beriman, yang akhirnya tidak binasa bersama-sama dengan kota Yeriko. Dan di sini juga ketika nanti Abraham bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tentu jawabannya tidak, karena Tuhan menginvestigasi dan Tuhan make sure. Ini yang menjadi hal yang harus ditekankan, bukan hanya bagi kita pembaca 2000 tahun kemudian. Yang lebih penting adalah bagi pembaca awal-awal, yaitu bagi orang-orang Israel di bawah pimpinannya Musa. Karena satu saat Tuhan akan hukum kota-kota Kanaan bukan dengan api dan belerang seperti di kota Sodom, tapi Tuhan akan memakai alat penghakimannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan akan habisi bangsa-bangsa Kanaan, bukan Sodom dan Gomora dengan langsung dia turun tangan, tapi dengan memakai bangsa Israel. Dan bangsa Israel benar-benar harus make sure, jangan sampai ketika mereka menjalani penghakiman daripada Tuhan, itu main sama rata dan memperlakukan orang benar sama seperti orang fasik. Karena itu harus benar-benar pemilahan yang benar antara orang fasik dengan orang tidak bersalah begitu. Saudara pasti pernah mengalami ini ya, kalau membaca berita-berita yang orang-orang yang sangat-sangat kejam, orang-orang yang rasanya tidak layak mendapatkan belas kasihan gitu, karena mereka melakukan kekejaman mereka dengan sangat-sangat biadab, misalnya ISIS begitu ya. Sebelum saudara doa api belerang turun atas mereka, seperti ini murid-murid Yesus ya yang ditolak masuk ke kota dan minta api belerang turun. Saudara, mungkin lebih baik kita menahan diri dan benar-benar melihat situasi realnya gitu. Karena ternyata di Irak, di Syria begitu banyak orang Kristen yang ada di sana dan kita tidak bisa langsung label mereka semua ISIS dan yang lain-lain gitu. Kayak betapa kasihannya kalau kita langsung berdoa, Tuhan lenyapkanlah semua orang Farisi. Berarti Nikodemus dan Paulus ikutan lenyap. Karena itu dua orang yang ternyata Tuhan pakai, luar biasa. Mereka orang Farisi juga, berarti tidak semua orang Farisi harus dilenyapkan kan ya. Tidak semua orang menyebalkan itu harus dilenyapkan. Karena kalau saudara berdoa, Tuhan lenyapkanlah orang-orang menyebalkan itu, saudara mungkin ikut lenyap. Karena saudara juga orang yang menyebalkan. Buat orang lain, mungkin enggak buat saudara gitu, tapi buat orang lain sangat-sangat menyebalkan gitu. Termasuk saya gitu ya, saya enggak tahu seberapa menyebalkannya, tapi saya enggak berani doa seperti itu. Karena saya harus introspeksi diri. Dulu saya selalu melihat event ini ya. Abraham datang mendekat dan berkata tawar-menawar kan ya. Dari 50 turun ke 45, ke 40 sampai ke 10. Saya rasa ini Abraham hebat banget ini. Saya kalau pergi ke Mangga 2 begitu, urusan tawar-menawar kita serahkan kepada emak-emak kan ya, kepada wanita begitu, yang lebih jago nawar begitu. Saya agak sungkan gitu kalau dibuka harga 200.000, tawarnya 100.000. Masa bisa sih turun 100.000? Betul bisa, apalagi di kota-kota tertentu gitu. Benar-benar bisa turun 20% katanya, 30%. Yang saya coba adalah 200.000, saya tahu 20.000, cokai, pergi gitu. Diusir malah. Jadi abis itu saya agak galau gitu kalau nawar terlalu rendah. Apakah ini Tuhan sama Abraham sedang tawar-tawaran, negosiasi? Ya, dulu saya pikirnya begitu ya. Tapi ada satu penerjemah, komentator, ahli Alkitab, orang Yahudi bernama Robert Alter. Dia itu menulis begini saudara. Waktu ayat 23 ya, Abraham datang mendekat, itu kata datang mendekat, the word approach, itu kata technical terms yang artinya datang mendekat ke meja hakim. Bahwa Tuhan ini sedang mengundang Abraham untuk
datang sebagai jaksa pembela gitu ya, untuk menjadi legal representatifnya si Sodom. Jadi ini bukan hanya sekedar datang mendekat di dalam financial transaction, bukan, tapi ini datang mendekat sebagai jaksa pembela gitu, sedang membawa case-nya gitu, kasusnya untuk datang mendekat berbicara kepada hakim apa yang menjadi ininya, argumen-argumennya gitu. Dan betul di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu di sini kan dikatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik? Are you going to destroy the righteous? Sebenarnya beberapa terjemahan Inggris itu cukup tepat menerjemahkan sebagai are you going to destroy innocent people bersama dengan guilty people. Itu kata yang lebih bersifat pengadilan ya. Dan nanti di ayat 25 juga dikatakan demikian. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Jadi kita boleh melihat ini kalau saudara sedang membayangkan dialog antara Abraham dengan Tuhan, itu bukan lagi di Mangga 2, bukan. Tapi ini settingnya itu di pengadilan. Bahwa Abraham sedang menjadi jaksa pembela bagi Sodom di hadapan hakim, di hadapan Tuhan. Jadi ini legal matters ya, legal context. Dan Tuhan sedang melibatkan Abraham. Jadi Abraham bukan bargaining, karena tentunya Abraham gak punya apa-apa untuk bargain, dia gak punya modal untuk bargain. Tapi di sini dia sedang desperate to understand, dia sedang benar-benar putus asa untuk mengerti kenapa Tuhan akan menghakimi seluruh kota itu, menghancurkan seluruhnya. Dia mencoba mengerti tentang keadilan Tuhan. Ada yang menulis di sini bukan hanya Abraham itu mengerti tentang belas kasihan Tuhan gitu, karena dia mengapilnya atau dia memulai kasusnya itu dengan menyatakan tentang apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama-sama dengan orang fasik, dengan melandaskan kepada keadilan Tuhan. Tapi ada satu hal yang Abraham gak ngerti, yaitu adalah ini. Abraham did not realize how bad Sodom was. Abraham tidak sadar Sodom itu sudah hancur, lebur, parahnya segimana. Karena dia masih memulai dengan 50. Karena dia masih mungkin berpikir di dalam kota Sodom masih ada 50 orang yang benar gitu. Dan akhirnya dia semakin dalam di dalam interaksinya dengan Tuhan, dia semakin sadar bahwa ternyata nantinya memang benar-benar tidak ada gitu. Benar-benar tidak ada. Dan Abraham mulai dengan satu statement ya, dengan merujuk kepada keadilan Allah. Ini hal yang sama yang kalau saya mau bandingkan dengan kisah Yunus ya. Yunus waktu di pasal terakhir, pasal keempat, waktu dia protes kepada Tuhan sama seperti Abraham protes di sini ya. Yunus protesnya itu kenapa ya? Dia kasih tahu, Tuhan tahu nggak kenapa gue kabur dimakan ikan? Kenapa gue nggak mau taat? Tahu nggak kenapa? Karena gue tahu dengan jelas Tuhan, kalau lu utus gue ke Niniwe, aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan engkau pasti menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Dia tahu persis kalau Niniwe bertobat, Allah pasti memberikan belas kasihan. Protes yang sama juga, Abraham protes kalau Tuhan hendak mendatangkan malapetaka kepada bangsa Sodom yang luar biasa jahat ini. Karakter Tuhan yang sama ya, yang sama ini ya, Tuhan yang maha penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ini membuat Yunus pergi menjauh, tapi karakter yang sama membuat Abraham datang mendekat. Kita melihat ada kontras di antara keduanya. Dan Abraham bukan minta Tuhan kesampingkan keadilannya. Dia bukan lagi kayak begini, kayak seorang mama lagi coba merujuk kepada papanya gitu ya. Anaknya ini lagi ngambek berat. Sudahlah, kali ini saja, udahlah nggak usah terlalu repot, kali ini saja gitu. Maafin lah, lepasin dia lah gitu. Kita seringkali begitu kan ya. Kalau lagi gini kita bilang udahlah tutup mata sekali ini saja. Abraham bukan bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tahu sih Sodom hancur lebur, tapi Tuhan tutup mata lah sekali ini saja. Enggak. Dia justru minta Tuhan mempertimbangkan kebenaran segelintir orang untuk membebaskan keseluruhannya. Kita tahu gini, faktanya gini saudara. Faktanya kan
yang terjadi adalah kalau ada satu orang jahat atau satu orang berdosa, semua kena getahnya kan ya. Satu orang sakit, satu anak sakit cacar, satu kelas ikut kena cacar kan ya. Nggak ada istilahnya satu kelas cacar, saya sehat-sehat, saya datang ke kelas semua jadi sembuh. Nggak ada kan ya. Yang terjadi kebalikan gitu. Satu orang cacar, semua ikutan kena cacar. Satu orang buang gas di lift, semua keracunan. Itu yang terjadi kan, bukan yang terjadi sebaliknya gitu. Selalu satu kejahatan, satu dosa, semua kena getahnya gitu. Termasuk misalnya saya ya diundang khotbah di luar begitu. Lalu saya melakukan satu kesalahan yang besar gitu ya. Saya sombong banget gitu ya di dalam khotbahnya. Kalian ini dasar manusia tidak tahu teologi. Kalian itu lebih baik ke neraka saja. Misalnya enggak pernah gitu. Tapi misalnya kayak begitu ya. Langsung jemaat-jemaat gereja itu akan ngamuk berat kan ya. Ngomongnya apa saudara? Hamba Tuhan gereja Reform sombong-sombong. Bukan hanya Heru loh, gitu ya. Bukan hanya Heru sombong, tapi akan langsung capnya itulah semua hamba Tuhan GRII sombongnya tuh kayak begitu. Ya kan ya, saya langsung mewakili semuanya. Walaupun pendeta Ivan enggak, walaupun yang lain enggak. Tapi asal saya buat satu hal yang negatif, maka semua HTGRI ikut kena begitu. Jadi kena imbasnya. Nah ini fakta yang realita terjadi di dunia begini kan. Saudara bisa lihat Abraham itu sedang appeal ke Tuhan, justru sebaliknya. Oke Tuhan, kalau ini di dalam kota Sodom semua hancur lebur, tapi kalau ada 50 orang benar, boleh nggak hukuman itu di take away on the basis atau basis 50 orang tersebut? Ini yang namanya corporate solidarity dan Abraham sedang balikan. Tuhan boleh nggak menghargai keadilan, kebenaran minoritas ini menutupi kesalahan dari mayoritas tersebut? Ini yang Abraham sedang balikan gitu. Dari 50 turun ke 45, turun ke 40. Wah, udah 2 kali nego, turun 5, pinter ya. Kelamaan, turun 10 langsung. Dari 40 turun ke 30, ke 20, lalu ke 10, lalu stop. Stop bukan karena Abraham stop, tapi dikatakan di sini lalu pergilah Tuhan. Tuhan tahu kalau tetap lanjut di sini dari 10 ke 0 nih habis ini. Lalu pergilah Tuhan gitu ya. Setelah 6 kali, Abraham get the principle gitu. Udah tahu prinsipnya gini, bahwa kalau ada orang benar, nah asal ada orang benar, mau itu 20, mau itu 10, Tuhan pasti mengampuni gitu. Tapi masalahnya ini saudara, Tuhan Yesus memang sih bilang, itulah peran orang percaya. Yaitu karena ada kamu, seluruh tempat ini tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapat penghakiman Tuhan karena masih ada orang-orang benar di dalam kota tersebut. Yaitu ya, nanti lalang dan gandum, Tuhan malaikat tanya, ini apa kami babat? Nanti jangan dulu, tunggu waktunya panen nanti. Jadi itu nggak langsung dibakar saat itu juga. Kenapa kita seringkali bertanya, kenapa ya kejahatan ketidakadilan ini nggak langsung Tuhan hakimi saat itu juga? Karena Tuhan masih ada orang-orang benar, masih ada kemungkinan ini yang namanya pembalikan atau pertobatan gitu. Tapi akhirnya saya rasa Abraham juga tahu gitu, nggak ada yang benar-benar benar, nggak ada yang benar-benar righteous selain Lot. Jadi Sodom memerlukan imam besar yang lebih dari Abraham. Seorang yang bukan hanya bersyafaat dari jauh, tapi seseorang yang datang mendekat. Dan itu siapa? Yaitu satu-satunya keturunan Abraham yang datang mendekat dari surga. Dan Kristus benar-benar datang mendekat menjadi manusia. Dan dia bukan hanya berdoa syafaat, dia menanggung dosa manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Dia bukan hanya berdoa, tapi dia sedang menjadi satu-satunya orang benar yang bisa mengampuni seluruh manusia yang lain. Karena itu ini panggilan buat kita saudara. Sebagai anak-anak Abraham. Dan kita sebagai sahabat-sahabat Allah juga. Karena di Yohanes 15 dikatakan Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, aku memanggil kamu sahabat. Karena itu panggilan kita sebagai sahabat Allah
Bukannya kita KKN kan, wih gue sahabat Yesus loh. Bukan. Arti kita sebagai sahabat Yesus, sahabat Allah adalah seperti dalam cerita ini adalah kita men-share beban bangsa-bangsa di dalam hati kita dan kita membawanya kepada Tuhan. Kita sedang menjadi imam besar merepresentasikan mereka. Nanti saudara di dalam akhir saudara pulang, kita akan membagikan satu kotak selipan Alkitab dengan nama bangsa-bangsa. Karena hari ini tema kita, saya mengambil tema kita itu praying for the nation, berdoa untuk bangsa-bangsa. Saya tadi sempat tanya kepada beberapa orang, siapa yang pernah berdoa untuk bangsa-bangsa secara konsisten? Maksudnya bertahun-tahun begitu ya. Selain bangsa Indonesia tentunya gitu. Kalau bangsa Indonesia mas setiap minggu juga selalu ada di pokok doa syafaat. Tapi yang benar-benar ada satu beban kepada satu bangsa dan mendoakan bertahun-tahun. Enggak harus setiap hari sih, tapi setiap kali kita ingat itu satu bangsa itu. Tadi sih enggak ada gitu ya. Tapi saya teringat kalau diri saya ada gitu. Saya waktu sama-sama masih kuliah, saya punya seorang teman yang punya panggilan hamba Tuhan juga. Lalu kita ngobrol-ngobrol berdua gitu. Panggilan kita awalnya jadi misionari begitu. Kita diskusi, lu mau jadi misionari kemana? Kalau saya jawab dengan cukup yakin, saya mau jadi misionari ke Jepang. Lalu dia bilang dia mau ke Cina gitu. Dia mau membuka jalan Cina bagi Pak Tong supaya satu saat sudah siap gitu. Lalu di pemuda kita pernah ada satu tema juga tentang berdoa bagi bangsa. Lalu kita tempel peta dunia di sini. Lalu setiap pemuda setelah itu kita komit mau berdoa. Lalu setiap orang tempel stiker dot merah kecil gitu ya di bangsa-bangsa. Ya tentunya paling banyak negara apa saudara? Indonesia. Lalu ada Cina, ada Jepang, ada Turki, ada Arab gitu, banyak gitu. Tapi banyak yang kosong juga. Jadi karena itu tadinya saya sudah beli peta dunia, tapi 250 orang maju ke depan tempel-tempel, bisa murka, nggak pulang-pulang. Jadi saya rasa yang lebih tepat adalah saya sudah print, saya sudah laminating, jadi saudara bisa simpan. Pilihannya apa? Saudara enggak pilih, saudara dipilihkan. Jadi nanti random ya. Nanti ada negara 196 negara dari Afghanistan sampai Zimbabwe. Dan ada negara-negara yang bahkan saudara enggak pernah tahu itu eksis man gitu. Ada negara Lesotho. Saya enggak tahu ini soto apa, Madura atau soto Betawi, pokoknya Lesotho. Lesotho, ada Kiribati, ada Swaziland, ada banyak yang lain nama-nama aneh gitu. Kalau saudara dapat itu, apa yang saudara lakukan? Saudara cari tahu lebih lanjut dari negara tersebut supaya kita bisa masuk ke dalam specific concern, kebutuhan-kebutuhan dari negara tersebut. Jadi saudara nggak usah doakan Wakanda lah. Itu Tuhan juga bingung jawabnya gitu ya. Jawab doa saudara, Wakanda itu di mana? Saya ingat saya tempel Jepang gitu ya. Tadinya masih ingat kan saya beban awal misionari gitu, pengennya ke Jepang. Dan saya masih ingat terus saya tempel peta itu juga Jepang. Saya kalau masih ingat tentang negara, saya juga ingat Jepang. Walaupun pernah menjajah Jepang gitu. Lalu saya bersyukur saya masuk STT 2011 dan ada sepasang suami istri masuk STT juga, pulang dari Jepang masuk STT bersama-sama dengan saya, namanya Eri dan Vera. Sekarang mereka sudah jadi vikaris juga dan mereka menjadi suami istri sepasang vikaris yang diutus GRII menjadi misionaris pertama ke Jepang. Dan kita bergaul akrab gitu ya, kita sering update semua kondisi di situ gimana. Dan saya sangat bersyukur gitu di situ dia terus update. Dia sudah menerjemahkan buku Waktu dan Hikmat ke dalam bahasa Jepang. Dia sudah menerjemahkan lagu-lagu Pak Tong, termasuk lagu sebagai keledai. Dan dalam hanya less than 6 bulan gitu ya, sangat efektif gitu, kerja begitu cepat. Kita selalu bilang orang Jepang kerjanya cepat banget gitu. Dan dia sudah mulai kebaktian bahasa Indonesia dan sekarang sudah mulai kebaktian
bilingual, ditranslate ke bahasa Jepang juga dengan harapan banyak orang Jepang juga bisa ikut gitu. Semakin dia sharing, semakin lihat memang beban di Jepang tuh sangat-sangat berat gitu. Nggak pernah populasi orang Kristen di Jepang itu lewat dari 1%. Nggak pernah, ya, maksudnya sejak waktu ini ya, depresi yang itu. Dan dia ketemu misionaris dari Korea, teman-temannya dulu yang pernah melayani, ketemu lagi, sudah melayani bertahun-tahun, katanya sampai depresi dan sampai minum obat depresi begitu. Karena benar-benar sulit gitu untuk orang-orang Jepang. Jadi saya melihat ini, saya berdoa berpuluh-puluh tahun untuk Jepang, konkretnya apa ya jawaban doanya ya? Sampai kemarin waktu saya mempersiapkan ini dan dia kirim satu klip video, Her boleh tolong bantuin pereksain bahasa Inggrisnya gak begitu ininya. Dan nanti kita akan lihat satu klip video, boleh tolong disiapkan satu klip video 4 menit mereka siapkan gitu ya. Bukan hanya kebaikan-kebaikan, kalau saudara lihat-lihat klip-klip di nanti dulu ya, klip-klip. Klip-klip di Jepang kan saudara kalau di Facebook lihat Jepang itu orang yang sangat hebat, teratur dan yang lain-lain. Saudara belum lihat the dark side of Japan gitu. Kalau sebagai turis benar-benar sangat indah gitu. Saya pertama kali ke Jepang, saya bilang ke istri saya, pertama kali nyampe di bandara Jepang saya akan ludahi Jepang karena menjajah kita. Cuy, gitu. Betul saya lakukan, cuy. Tapi setelah 10 hari jalan-jalan di Jepang, saya pulang di bandara, saya bilang ke istri saya akan cium tanah Jepang. Nggak mau pulang gitu. Benar-benar indah gitu. Tapi kalau saudara tinggal di Jepang lama, it's not that nice. Tidak seindah 1 minggu di Jepang. Dan ada beberapa nanti yang kita bisa lihat di sini. Tapi saya mulai melihat doa-doa saya bertahun-tahun ke Jepang tuh dijawab konkret gini. Saya nggak dijawab jadi misionaris ke Jepang, enggak. Jawaban doa saya jadi misionaris ke Jepang tuh nggak dijawab. Tapi Tuhan jawabnya dengan apa? Kirim orang yang lebih tepat. Orang yang lebih cocok, yang bisa bahasa Jepang, lancar. Saya cuma bisa arigato, Doraemon, Ninja Hattori. Dikirim ke situ yang bisa translate semuanya dan benar-benar mengerti kultur Jepang. Karena mereka sudah kuliah kerja di Jepang berbelasan tahun gitu. Benar-benar ngerti gitu. Jadi saya bisa lihat ini ya. Saya mendoakan Jepang bertahun-tahun, jawaban doanya apa? Ini konkretnya, Tuhan benar-benar jawab gitu. Jadi saya mau mengencourage saudara, nanti saudara dapat Lesotho, nanti saudara dapat Amerika, dapat Korea gantung ya, utara atau selatan gitu. Pokok doanya sangat berbeda. Kalau begitu, ini ada buku-buku seperti Pray for the World, Operation World, atau Joshua Project, supaya saudara benar-benar ngerti apa yang didoakan, bukan hanya Tuhan doakan supaya seluruh Jepang bertobat, seluruh Swaziland bertobat, bukan itu. Tapi saudara mulai ngerti apa sih yang menjadi pergumulan, fuduka atau apa gitu. Nah di Jepang ini setidaknya kita bisa melihat beberapa concern. Coba nyalakan sekarang. What do you know about Japan? Japan is one of the countries with the lowest crime rates. Japan has the 3rd largest life expectancy in the world. Japan is a clean country. Japanese people are polite and nice. Japan is a leading nation in scientific research. Japan is the 3rd largest national economy in the world. Tell me more about Japan. Japan is the 3rd largest national economy in the world. Small businesses and innovative thoughts are demolished by the rigid structures in the workplace and the fear of failure. Japan is a leading nation in scientific research. Japanese people take so much interest in material matters that are observable and therefore lack of ability to think about eternity. Japan is a spotless country. Japanese people are polite and nice. They have a grin and bear attitude. In Japanese terms, it is called tatemai, which means the behavior and opinions one displayed in public, contrary to honne, which means a person's true feelings and desires. Tatemai is considered important in Japanese culture. Japanese people have a high view of integrity and attitude in public. The public opinions are important. These cause problems in Japanese culture. For example, hikikomori. Hikikomori equals withdrawal from society and seeking extreme degrees of isolation and confinement. Because of many, the new generation are unable to deal with the complexities of honne tatemai.
Japanese people have the highest life expectancy in the world. This has been a cause of crisis in Japan because there's a huge decline of childbirth as well. Nowadays, there are more seniors than children. This culture makes people feel so pressured and depressed by the society which pursues them to try to find personal freedom. Japan is one of the countries that has the lowest crime rate. In addition, Japan has the second lowest homicide rate in the world, but ranks one of the highest suicide rates respectively. People may think that Japan is a place where happiness is abundant. Many Japanese people are even sick of their own culture. There are around 100 dead bodies found every year nearby Mount Fuji. The suicide rate in this country is 35,000 people a year. It means in a day, there are 95 people who commit suicide. In short, every 16 minutes, there is someone, somewhere, who end their lives. Do you love Japan? Japan definitely has an amazing culture, but at the same time, there's this irony of family breakdown where they are torn apart. They live like an empty shell. They might do a lot of good things out there, but they don't know God. They work and study very hard without knowing their ultimate goals. This ends up making many Japanese people feel lost, lonely, miserable, and at the end, think that their lives are meaningless. Many of them end their own lives by committing suicide, and some of them with kodokushi, or the Japanese phenomenon of people dying alone remaining undiscovered for a long period of time. Some even end with karoshi, or death by overwork. And last but not least, some with hikikomori, or isolating themselves in a room by cutting out social relationships. They have never received love. They don't know what God's love is. They need the Lord. What does Tokyo Reformed Evangelical Church do in Japan? Tokyo Reformed Evangelical Church is an Asian Christian fellowship that learns the spirituality of Reformed Evangelical movement and has burdened to share the gospel to the Japanese people. Now we have Indonesian Japanese bilingual sermon every week, and we hope this could be a place for Japanese people to grow in their Christian spirituality. We have translated Time and Wisdom, a book by Reverend Stephen Tong, to Japanese and is in progress to be published. The Japanese people is known as people that highly value time and they love to read. We hope this book may open their eyes to see how precious the time that God has given, and humans should use their time for God's glory. We have also translated and printed tracts titled What is Time to Japanese and hand them out to Japanese people around us. Please pray for our ministry in Japan. Kalau saudara mengerti kodokushi, hikikomori, kita masuk ke dalam kedalaman doa, mendoakan spesifik concern yang mengikat culture tersebut, kita bisa lebih masuk mendalam. Karena itu undangannya adalah saudara akan diberikan nama-nama negara, itu boleh menjadi ya project untuk kita, boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan gimana sekarang gampang sekali dengan internet ya, kita bisa cari lebih mendalam. Karena itu ini saya rasa boleh menjadi satu panggilan untuk kita, dengan kita mungkin nggak terpanggil jadi misionaris ke Jepang seperti Vikaris Eri dan Vera, tapi kita bisa mendukung mereka di dalam doa. Kita bisa mendukung misionaris yang bahkan kita nggak kenal namanya di negara-negara yang kita bahkan kayaknya nggak akan pernah menjejakkan langkah kita ke situ, tapi biarlah doa-doa kita sampai di situ. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh dilibatkan di dalam rencana kekal-Mu ya Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat, seringkali kami mengomel ya Tuhan. Seringkali kami merasa malas ya Tuhan. Seringkali kami merasa mungkin tidak ada artinya, nggak ada gunanya, nggak bisa melihat signifikansinya. Tapi biarlah kisah Abraham berdoa untuk Sodom ya Tuhan, boleh membuat kami benar-benar, inilah panggilan kami ya Tuhan sebagai orang yang di-sharingkan rencana Tuhan. Ketika Engkau melibatkan kami sebagai sahabat untuk kami membawa beban bangsa-bangsa di dalam hati kami ya Tuhan. Membawanya ke dalam hadapan-Mu. Tuhan berikan kepada kami juga satu keinginan, kerinduan untuk menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang-orang di sekitar kami, tapi juga bahkan untuk orang-orang yang kami mungkin gak akan pernah kenal ya Tuhan. Tapi biarlah dengan doa-doa kami ya Tuhan, kami boleh membawa beban-beban
yang mengikat mereka ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar jeritan-jeritan doa umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.